Pemirsa, kembali lagi bersama saya Michelle Wijaya dalam Today's Update. Pemirsa, sebuah pabrik cat di Terusan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar pada kemarin sore. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun diduga adanya percikan dari korsleting listrik yang menyambar ke bahan material pembuat cat. Bahan material tersebut bersifat mudah terbakar yang menyebabkan api cepat menyebar ke seluruh gedung. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan pabrik cat di kawasan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah karyawan panik dan berusaha menyelamatkan diri serta barang berharga dari dalam gedung sebelah yang belum terbakar. Pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 35 unit mobil damkar dan 150 personil. Proses pemakaman api dilakukan dengan cairan foam untuk menutupi oksigen sehingga api cepat padam. Sejumlah warga sebelumnya mendengar suara ledakan dari dalam gedung hingga terjadi kebakaran dahsyat. Pemirsa, saat ini saya sudah terhubung langsung dengan rekan saya Naomi yang sedang berada di lokasi kebakaran. Naomi, bagaimana situasi dan kondisi lokasi kejadian setelah kebakaran? Selamat siang Michelle di studio dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di lokasi pabrik cat Rico Bandengan yang sempat mengalami kebakaran hebat beberapa hari lalu. Tepat di belakang saya, seperti yang bisa Anda lihat, kondisi pabrik hampir seluruhnya sudah terbakar dan tidak terbentuk lagi karena hancur dilalap oleh api. Kemudian di sini terdapat garis polisi yang menunjukkan bahwa saat ini pabrik masih dalam tahap penyelidikan dan tidak sembarang orang bisa memasuki kawasan pabrik ini. Oleh karena itu, saya hanya bisa menunjukkan bagaimana kondisinya di depan pabrik ini. Baik pemirsa, saat ini di sebelah saya terdapat seorang security di pabrik ini yang bernama Pak Ono. Selamat siang Pak Ono. Bapak, apakah Bapak ada di tempat kejadian ini waktu kebakaran terjadi? Nah, saya kejadian itu ada di bawah, posisi saya di tempat sapam saya. Nah, ada sebuah satu admin memanggil saya untuk meminta naik ke atas kantor bos saya. Ada keluar asap. Saya sama rekan-rekan bawa tabung buat pemadam. Ternyata sampai di atas saya nggak sanggup karena api sudah membesar. Oh, karena api akhirnya tidak bisa dipadamkan dengan pemadam itu, akhirnya Bapak memanggil pemadam kebakaran ya Pak? Iya. Dan apakah tanggapan pemadam kebakarannya langsung cepat ke sini Pak? Ya, pemadam kebakarannya ya cukup lumayan agak lambat ya kalau ada bilang gitu. Karena kan posisinya kan dia ada di atas juga. Gitu ya, jadi pas di sebelah sana dia ngambil pemadaman dari luar sana hanya bersatu. Terus makin lama makin banyak, mencapai 35 unit pemadam. Oh, sampai 35 unit pemadam ya Pak. Apakah dari kebakaran ini akhirnya timbul korban jiwa Pak? Alhamdulillah buat korban jiwa tidak ada, dan buat dari kendaraan dari roda 2 hingga roda 4 alhamdulillah nggak ada juga. Berarti tidak ada kerugian yang ditimbulkan ya Pak? Ya. Apakah ada bangunan-bangunan lain yang ikut terbakar? Bangunan ini ya paling ini kan pergudangan sama produksi kebakaran. Oh, dan saat kebakaran itu terjadi, apakah lama dipadamkannya, Pak? Ya lumayan cukup lama juga sih, sampai malam. Oh ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kembali ke Michelle di studio. Baik, terima kasih Naomi untuk laporannya. Pemirsa, setelah lebaran usai, sejumlah harga pangan terpantau mengalami kenaikan harga, terutama pada harga beras dan juga harga telur ayam. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga beras kualitas medium mengalami kenaikan harga menjadi Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, pemirsa, di Jakarta, harga telur ayam mengalami kenaikan harga menjadi Rp34.000 per kilogram.
Harga beras di Purwakarta, Jawa Barat masih terpantau tinggi. Di Pasar Rebo misalnya, beras dengan kualitas medium dijual Rp12.000 per kilogram. Untuk beras premium, harganya sudah pasti lebih mahal. Pedagang pun memilih untuk tidak menyetok beras premium karena makin jarang diminati pembeli. Menurut pedagang, masih tingginya harga beras usai Idul Fitri disebabkan masih tingginya harga gabah di pasaran. Harga telur ayam belakangan ini kian tak terkendali dan semakin melambung tinggi. Seperti di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa pagi harga telur ayam berada di angka Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogramnya. Pemirsa, saat ini saya sudah terhubung langsung dengan rekan saya Samuel, langsung dari Pasar Kampung Bebek, Jakarta Barat. Samuel, bisa dijelaskan bagaimana respon penjual terhadap kenaikan harga beras dan juga harga telur ayam? Baik Michelle, sekarang saya sudah berada di Pasar Kampung Bebek dan di sebelah saya ada Bapak Dedi. Halo Bapak Dedi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Jadi saya akan bertanya-tanya tentang bahan-bahan pangan yang kian lagi naik harganya. Jadi apakah benar? Ya, hampir semua. Oh, hampir semua. Rata-rata ya. Oh iya, rata-rata. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih bahan pangan yang sekarang ini lagi naik di pasar? Umumnya seperti yang sehari-hari ya, kayak tepung, minyak goreng, gula, kecap, sambal, umumnya lah. Terutama telur hebat ini. Telur jadi berapa harganya? 34.000 Pak, sekilo. Ya, Yang dari berapa? Dari 28 atau 29 tadinya. Sekarang 34. Ya. Terus ini Pak, apakah dampaknya ke pembeli? Apakah pembeli jadi berkurang atau sama aja karena mereka tetap butuh nih bahan-bahan sembako? Ya karena ini kan butuh kebutuhan sehari-hari, ya otomatis nggak begitu pengaruh sih. Cuman bedanya ya mungkin belanja lebih sedikit. Belanja jumlahnya ya. Soalnya hitungannya bahan sembako jadi semua orang butuh itu ya. Butuh pasti ya. Kan nggak bisa dihilangin kan. Namanya kebutuhan sehari-hari. Baik Pak. Oke, kemudian segitu aja wawancara dari saya, Samuel. Terima kasih Bapak Dedi. Ya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya sedang berada di penjual beras bernama siapa Mas? Boleh? Mas Mus. Oke. Mas Mus ini udah jualan beras sejak kapan Mas? Kalau beras mah udah jualan dari sejak tahun 2020 ya. Tapi kalau di sini mah baru setahun lebih. Oke Mas. Nah, Mas Mus ini kan jualan beras nih. Ada gak sih kenaikan harga beras? Oh, kalau kenaikan harga beras mah sekarang udah hampir tiap minggu kita belanja, hampir tiap minggu naik. Udah banyak naiknya kok. Ya, jadi dari banyak sekian beras ini naik semua. Lalu apakah dampaknya ke pembeli? Apakah pembelinya berkurang atau tetap sama aja gitu? Itu mah udah pasti kok. Soalnya kan kalau misalnya barang naik, yang pasti orangnya pembelinya berkurang. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mah rame. Waktu beras masih murah, beras bagus-bagus kita ngeteng. Sekarang ini mah beras yang kayak 9.000 aja masih kuning. Dulu mah 9.000 udah bening, bagus. Sekarang 7,5 udah nggak ada. Paling murah mah 9.000 kita jual. Oke. Jadi segitu aja. Sekian dari wawancara saya. Balik ke studio Michelle. Baik, terima kasih Samuel untuk laporannya. Pemirsa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Republik Kongo di Gedung Kementerian Pertahanan. Namun usai jeda yang satu ini. Masuk ke berita yang terakhir, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Republik Kongo Jean-Pierre Bemba Gombo di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada kemarin siang. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas tentang potensi kerjasama di bidang pertahanan. Menhan Prabowo mengatakan bahwa Republik Kongo tertarik pada produk senjata buatan anak bangsa.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Republik Demokratik Kongo, Jean-Pierre Bemba Gombo, di kantor Kemenhan Jakarta Pusat Kamis 11 Mei. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Kongo sepakat menjalin kerjasama bidang pertahanan dan militer. Komitmen kerjasama yang mencakup rencana pembelian alutsista buatan Indonesia serta menerima taruna dari Kongo untuk belajar di Akademi Militer Indonesia itu pun ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent antar kedua Menteri Pertahanan Negara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan Indonesia menyambut baik kerjasama dengan Kongo, terutama terkait rencana pembelian alutsista buatan Indonesia, di mana sebelumnya Bemba sempat berkunjung ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Menurut dia, hal ini merupakan momentum bersejarah dan telah dinanti oleh Indonesia. Terlebih, Indonesia dan Kongo, kata Prabowo, memiliki banyak kesamaan. Karena itulah kita banyak kerjasama atau banyak persamaan. Mereka sangat kaya di bidang resources, di bidang segala macam mineral, kita banyak persamaan. Karena itu sangat-sangat wajar kita kerjasama. Dan ini sekiranya awalan daripada kerjasama yang baik. Dan untuk itu kita berminat untuk melanjutkan kerjasama ini. Sementara itu, Bemba berharap peluang kerjasama ini dapat terjalin dengan baik, khususnya untuk pasukan militer yang dilatih di Indonesia. We are interested in developing this new cooperation between the two countries. I'm sure that our President Tshisekedi, will send me here. We will be very happy to receive you, receive your officers in the Congo, to visit also our army, and also have the opportunity to exchange the experience of the two countries. I think that in terms of military cooperation, we talk about this exchange and so, and of course it's important for us to learn about your industry of the plane, the industry, what you have here succeeded. Prabowo dan Bemba memastikan kerjasama ini bakal secepatnya ditindaklanjuti. Sebagaimana pertemuan tertutup selama 1 jam lebih itu, diyakini akan membawa dampak baik untuk kedua negara. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, bagi Anda yang pecinta olahraga, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kami akan memberikan informasi menarik seputar olahraga. Saya Michelle Wijaya, pamit undur diri. Selamat malam pemirsa di rumah. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sport Night bersama saya Dona Alvina, pastinya cuma di UBM TV. Malam ini kita akan membahas mengenai pertandingan Liga Champions yang sedang panas-panasnya nih. Berikut informasi yang kami rangkum untuk Anda. Yang pertama, yuk kita bahas sedikit aja mengenai pertandingan di semifinal kemarin. Dalam pertandingan leg pertama semifinal, Manchester City versus Real Madrid berhasil mencetak skor yang sama dengan skor 1-1. Tidak hanya itu, AC Milan versus Inter Milan juga mencetak skor 0-2. Wah, persaingan di lapangan sudah mulai memanas ya guys. Selanjutnya, setelah melewati di leg pertama, ada kejutan besar di leg kedua. Inter Milan berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor tipis 1-0. Mereka membuktikan bahwa semangat mereka tak tergantikan. Tidak kalah hebatnya, Manchester City juga mengalahkan Real Madrid dengan skor telak 4-0. Mereka benar-benar menggembarkan dunia sepak bola dengan performa mereka yang luar biasa. Selanjutnya, pasti kita sudah mengetahui tim mana saja sih yang akan bertemu di Liga Champions nanti? Ya, betul. Pada 11 Juni 2023, Manchester City akan melawan Inter Milan di pertandingan final. Kedua tim sudah menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Tapi kira-kira siapakah yang bisa mengamankan tempat di final?
Kita tunggu pertandingannya di Juni nanti. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan informasi yang tidak kalah pentingnya. UEFA telah mengumumkan wasit yang akan menjadi pemimpin dalam Liga Champions kali ini. Yap, bener banget. Simon Marciniak, seorang wasit asal Polandia yang akan menjadi pengadil utama dalam pertandingan yang seru ini. Tentunya Simon tak sendirian. Simon akan ditemani oleh kedua rekannya bernama Pavel dan juga Thomas yang menjadi hakim garis. Vasiles, seorang dari Rumania yang akan menjadi asisten wasit cadangan, sedangkan Isvan yang berasal dari Rumania juga akan menjadi ofisial keempat. Simon Marciniak akan menjadi pengadil utama laga final Liga Champions antara Manchester City versus Inter Milan. Diketahui laga final Liga Champions antara Manchester City versus Inter Milan akan digelar di Stadion Olimpiade Atatürk Istanbul pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Berbicara tentang sosok Simon Marciniak, ia sudah dikenal luas sebagai salah satu wasit terbaik di benua Eropa. Namanya bahkan pernah tercatat dalam sejarah Piala Dunia 2022, di mana ia menjadi wasit laga final. Simon Marciniak sudah dipercaya memimpin laga sengit final Piala Dunia 2022 antara Argentina versus Prancis akhir tahun lalu. Dalam laga dramatis akhir tahun lalu, Simon Marciniak menjadi aktor utama di balik pertarungan sengit Lionel Messi versus Kylian Mbappe. Setengah tahun berlalu sejak momen final Piala Dunia 2022, kini Simon Marciniak akan ditugaskan kembali jadi wasit laga final sekelas Liga Champions. Wasit asal Polandia itu terhitung sudah memimpin laga Liga Champions musim ini sebanyak 8 kali. Satu di antaranya saat memimpin jalannya laga leg kedua semifinal antara Manchester City versus Real Madrid di Etihad. Laga Liga Champions lainnya yang dipimpin Simon Marciniak, yaitu duel Porto versus Inter Milan, Napoli versus AC Milan, dan Barcelona versus Inter Milan. Kini ketegasan dan profesionalisme Simon Marciniak akan dinanti di final Liga Champions musim ini. Simon Marciniak lahir di Plock, Polandia pada tanggal 7 Januari 1981. Ia memulai debutnya sebagai wasit di tahun 2023. Simon menjadi wasit FIFA sejak tahun 2011. Sebanyak 570 laga yang sudah ia lalui sepanjang ia menjadi pengadil lapangan. Simon mengeluarkan kartu kuning sebanyak 22.998 dan kartu merah 67. Demikian informasi terbaru seputar pertandingan UEFA Champions League. Tidak terasa usai sudah Dona menemani kalian termisah di rumah dalam program Sport Nights malam ini. Saksikan terus keseruan tayangan olahraga, berita informatif, juga hiburan lainnya di UBR TV. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Saya Dona Alvina dan segenap kru yang hadir pamit undur diri. Selamat malam.